dari Rabi'ah Al-Hadrami dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menegaskan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian ada riwayat berikutnya dari Imam Ahmad Ibn Hanbal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, menyebutkan tentang apa? Kisah Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, halummu nazdadu imanan fayadhkurullah azza wa jal. Mari kita berusaha untuk agar iman kita meningkat, agar iman kita bertambah, agar iman kita kuat. Itu kata Umar. Caranya apa? Fayadhkurullah azza wa jal. Maka zikirlah kalian, kalian ingatlah kalian kepada Allah azza wa jalla, maha mulia dan maha agung Allah. Ini diantara sebab seseorang agar imannya itu meningkat, agar imannya itu kuat, dengan zikir kepada Allah. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masih pada hadis yang ke-12 dari kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar yang disusun pencetus oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan beliau di antara guru ulama yang kita kenal Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Demikian pula juga beliau guru Syekh Abdul Rahman Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam, di mana pada hadis yang ke-12 adalah tentang al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun, mukmin yang kuat maka tentunya kedudukannya lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan juga lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini at-ta'if, dibanding mukmin yang lemah, wa fi kulli khair, dan di dalam semua kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk berbuat, untuk melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu, baik di dunia maupun di akhirat. Tetap kita harus sungguh-sungguh dan bersemangat untuk melakukan amal-amal perbuatan yang memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah wa la ta'jaz, dan jangan lupa kalian meminta tolong kepada Allah, dan jangan kalian lemah. Dan jika wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, dan jikalau menimpamu sesuatu maka jangan kalian mengatakan, dan sesuatu itu telah menimpa kalian apapun, maka jangan kalian mengatakan, kata Nabi, seandainya sungguh aku melakukan ini, sungguh kalau aku berbuat ini, jangan mengatakan demikian. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, tetapi mestinya kalian ucapkan kalau kalian tertimpa musibah, tertimpa ujian, qaddarallah, Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, wa ma syaa fa'al, dan sesuatu telah dikehendaki, dan itu adalah apa yang dikehendaki dengan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna law tuftahu amal syaitan, maka sesungguhnya jika kalian
ketika ditimpa sesuatu, ditimpa musibah, kemudian kalian mengatakan seandainya atau andai kata, andai, maka membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim. Pada hadis ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa hadza min adillatis salaf, dan ini di antara dalil ya untuk mereka para salafun salih, dan di antara akidah prinsip ahli sunnati wal jamaah, berarti akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, akidahnya orang-orang yang memang berjalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh mereka. Ya, berarti akidah yang dibimbing di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Karena seluruh isi inti daripada apa yang ada dalam Al-Quran bicara tentang akidah, bicara tentang keyakinan, bicara tentang tauhid. Sebagai bukti pendalilan, ketika kita membuka awal surah atau awal mushaf kita, maka diawali dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah disebutkan apa? Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Dan nama lain Al-Quran atau surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Artinya apa? Intisari atau induknya Al-Quran, yang maknanya seluruh isi kandungan Al-Quran itu, maka intinya ada pada surat Al-Fatihah. Ketika kita buka surat Al-Fatihah, ternyata lengkap, dan itu tentu ada pembahasan khusus. Di antara dengan hadis ini dan di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala anna al-imana yazid wa yanqus. Hadis ini ternyata menjelaskan tentang apa? Iman itu keadaannya maka bertambah dan berkurang, pasang dan surut, itu keadaan iman. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW menyebutkan ada mukmin yang kuat, ada pula mukmin yang lemah. Berarti ada seorang mukmin yang memang imannya kuat, ya. Ada pula seorang mukmin yang imannya lemah, ya. Dan ini menunjukkan apa? Iman itu bertambah. Artinya ada yang kuat, ada pula wayankus, ada yang lemah, berkurang. Ya, tentu ini sesuai dengan keilmuan dia tentang iman dan kefahaman dia tentang masalah iman. Jadi bertambahnya iman seseorang, berkurangnya iman seseorang, maka itu ditentukan dengan apa? Keilmuan dan pemahaman dia tentang prinsip-prinsip iman. Demikian pula ditentukan iman seseorang bertambah dan berkurang, kuat dan lemah, maka juga disesuaikan dengan amal-amal yang dia perbuat. Dan kata beliau muallif hadal asal, dan prinsip ini qad dalla alaihi alkitab wa sunnah fi mawadhi'in katsira. Jadi prinsip sebagaimana iman itu bertambah dan berkurang ditentukan oleh bagaimana, sejauh mana keilmuan dan pemahaman ya seseorang tentang masalah prinsip-prinsip iman. Demikian pula sejauh mana semangat dia untuk beramal, apakah dia sibukkan kepada amal-amal yang saleh ataupun amal-amal yang selainnya, artinya amal-amal kemaksiatan, maka ini akan menentukan bertambah dan berkurangnya, kuat dan lemahnya iman seseorang. Maka ini prinsip sungguh telah ditunjukkan pula dalam dalil Al-Quran dan Sunnah di tempat yang sangat banyak. Maka ketika Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan tentang bagaimana kelebihan antara dua mukmin tadi. Bagaimana dua mukmin itu ada yang mereka imannya kuat, ada pula yang iman mereka lemah. Ya, ketika Nabi menyebutkan demikian, maka tentunya dikhawatirkan orang yang mereka ragu atau kemudian terjatuh dalam pencelaan dia ketika orang-orang itu dilebihkan oleh Allah di antara dua tadi sifat tadi. Sehingga Nabi mengatakan faqala fi kulli khair, dan di dalam semua kebaikan. Dan di dalam perkara Nabi mengatakan wa fi kulli khair, maka ini penjagaan. Artinya agar seseorang itu menjaga hal-hal yang memberikan faidatun nafsiyah, faidah-faidah yang bersifat untuk dirinya. Dan sesungguhnya atas orang yang Allah berikan kelebihan di antara seseorang ataupun jenis atau amal, ya, bahwa disebutkan tentang sisi kelebihan dari dan juga dari arah kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi seperti itu. Kembali tentang iman itu bertambah dan berkurang, dan itu ternyata disebutkan pula dalam Kitabul Iman oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentunya beliau menukil dari perkataan para sahabat, para a'immah, ya, para imam-imam di antara imam kaum muslimin, bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Sebagaimana kita nukil riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, aku mendengar guru-guru kami atau sebagian dari guru-guru kami. Jadi ini nukilan dari riwayat dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Kitabul Iman. Kemudian ketika Imam Ahmad menyebutkan, kami mendengar guru-guru kami, ulama-ulama kami, sebagian ulama-ulama kami, sampai pada periwayatan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sanadnya nyambung, jalur periwayatan ilmu itu nyambung, ya. Sehingga saya tidak bacakan karena waktu yang membatasi kita, ya. Jadi kalau ingin dibacakan, tapi tidak mungkin, ya. Tapi yang jelas tadi sampaikan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kalau hadis itu kadang disebutkan rawahu Ahmad, berarti beliau sebutkan dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, ya. Sesungguhnya Abu Darda qala, jadi kalau dia sahabat ini adalah orang-orang yang dikenal dan diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh Allah. Mereka itu minas siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi jangan ragu tentang bagaimana kejujuran para sahabat, karena penyebutan sahabat saja sudah Masya Allah. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan dan kelebihan para sahabat, ya. Jadi ini, kalau misal kita pernah mendengar wahada haditsun dhaif, hadis ini lemah, jadi kelemahan itu bukan dari sisi sahabat loh, jangan salah. Bisa jadi dari sisi penukilan tabi'in ataupun atba'ut tabi'in atau yang sebelum dia, kalau sahabat tak, ya. Jadi ini, jadi jangan ragu lagi. Dan Al-Quran sampai kepada kita, dan itu jasa-jasa sahabat. Islam pun sampai kepada kita, juga itu termasuk jasa-jasa para sahabat. Sehingga Allah pun berikan pujian kepada mereka, disebut dengan khairul bariyah, mereka disebut khairul ummah. Itu mereka, Allah loh yang ngasih rekomendasi, yang ngasih stempel cap, ya.
Jangan lupa ketika ayat dalam surat Al-Bayyinah menyebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, itu maka pensifatan kepada sahabat sebaik-baik manusia makhluk di muka bumi ini. Ketika Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, siapa khaira ummah? Dan kalimat dengan kuntum, Rasul yang membaca dengan bentuk jamak pula, berarti orang-orang yang ketika turun ayat itu, ketika dia mendengar ayat itu disampaikan kepada mereka, siapa? Sahabat. Sehingga berkata Abu Darda, sesungguhnya di antara kedalaman fikih seorang hamba, kedalaman din seorang hamba, bahwa dia menjaga imannya dijaga. Wama naqasa minhu, maka dia jaga apa yang menjadi sebab-sebab berkurangnya iman dia. Ini fikihnya atau fakihnya seorang hamba mukmin. Dan beliau pun melanjutkan di antara fakihnya seorang hamba, cerdasnya seorang hamba, fahamnya seorang hamba, bahwa dia tahu hal-hal yang bisa menambah keimanan dia atau hal-hal yang bisa mengurangi keimanan dia. Dilanjutkan, di antara sesungguhnya fakihnya seorang hamba, bahwa dia juga tahu hal-hal yang akan menolak datangnya, hadirnya syaitan ketika memberikan syubhat-syubhat kepada dia. Ini fakihnya seorang hamba. Sebenarnya hadis yang sebelumnya kita bahas. Jadi seperti itu. Kemudian riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan dari Rabi'ah Al-Hadrami, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menegaskan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian ada riwayat berikutnya dari Imam Ahmad Ibn Hanbal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, menyebutkan tentang apa? Kisah Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, halummu nazdadu imanan fayadhkurullah azza wa jal. Mari kita berusaha untuk agar iman kita meningkat, agar iman kita bertambah, agar iman kita kuat. Itu kata Umar. Caranya apa? Fayadhkurullah azza wa jal, maka zikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah azza wa jalla, maha mulia dan maha agung Allah. Ini diantara sebab seseorang agar imannya itu meningkat, agar imannya itu kuat, dengan zikir kepada Allah. Ini kata Umar Ibn Khattab. Maka jangan melalaikan untuk zikir kepada Allah. Adapun bentuk aplikasi secara real yang disebutkan di berikutnya. Kemudian berikutnya juga dinukil dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Mukaim. Dia mendengar sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud berkata dalam berdoa, ketika ini doa sahabat Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan, faqihan. Ini doanya, ya Allah, kuatkan, tambahkan kepada kami iman kami, tambahkan, kuatkan kami keyakinan kami, tambahkan dan kuatkan kami ya Allah kefakihan kami tentang agamamu. Ini diantaranya. Demikian pula dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal, dia berkata kepada seseorang, duduklah, ijlis bina, duduklah kamu bersama kami, bermajlislah kamu bersama kami ini. Nu'minu, mari kita beriman kepada Allah. Nadhkurullah ta'ala,
Mari kita mengingat dan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi itu di antara yang disebutkan. Nah, kemudian pula wa hadhihi ziyadah athbataha as-sahabah ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulil Qur'an kullih. Tambahan-tambahan disebutkan artinya hal-hal yang bisa menjadi sebab-sebab bertambahnya dan kuatnya iman seseorang dengan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Sehingga tadi pertama dari sahabat siapa? Nah, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal. Ya? Ini semua maka telah thabit dari sahabat dan itu diucapkan setelah wafat Nabi. Dan ketika pula turunnya Al-Quran semuanya, maka kita simpulkan kalau kita ingin bahwa al-imanu yazid wa yanqus wa ziduhu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah, bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya lemahnya iman seseorang dengan sebab maksiat kepada Allah. Maka sebab yang disebutkan adalah dengan apa kita tilawatul Quran wa tadabbur, kita membaca Al-Quran dengan kita mentadabburi Al-Quran. Demikian pula kita menjaga salat-salat kita. Demikian pula kita berada dalam majlis zikir, majlis ilmu. Ini adalah sebab-sebab yang akan menjadikan menambah keimanan kita. Ya. Demikian pula kalau kita buka di dalam Al-Qur'anul Karim, misal dalam surah Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal disebutkan ya ciri-ciri bagaimana iman itu bertambah. Disebutkan pensifatan di situ. Misal Allah sebutkan di sana surah Al-Anfal ayat 2. Ya, dan Al-Qur'an berbicara tentang iman itu bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang-orang mukmin itu ini menunjukkan mukmin yang jujur, sebenar-benar mukmin, dan ciri sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang apabila diingatkan Allah, disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Nih, jadi semisal mendengar panggilan suara azan, hatinya bergetar, artinya dia rindu segera, ingin cepat, ya, menyambut hadir dengan panggilan suara azan yang dimana disebutkan nama Allah, Allahu Akbar diulang-ulang, kemudian syahadat tauhid, syahadat Rasul, kemudian dia seru hayya 'alas shalah 2 kali, dipanggil kan hayya 'alal falah, dipanggil pula terus. Nah ini jadi dia paham, maka hatinya bergetar. Dan sekali lagi, as-salatu khairu mawdu', kata Rasulullah SAW, salat ini sebaik-baik perkara, topik. Ya, kalau misalkan ada orang itu lagi sibuk, maka tidak ada perkara yang terbaik ya kecuali salat. Mestinya kita disibukkan dengan salat. Nah ini itu maksudnya kata Rasulullah SAW. Sehingga sesibuk apapun, maka mestinya salat itu harus didahulukan. Karena apa? Bentuk itu sebenarnya sifat-sifat seorang mukmin, bukan kemudian sebaliknya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Dan apabila dibacakan atas mereka firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Nih, jadi ini semakin yakin, semakin kuat iman mereka. Maka ini adalah bertambah keimanannya ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Artinya waktu dibacakan ayat-ayat Allah tadi, ya. Jadi seperti itu. Maka ini perkara yang dijumpai bagi seorang mukmin ketika dibacakan atas mereka ayat Allah, bertambah di dalam hatinya keimanan mereka dengan kemudian mereka memahami Al-Quran, mengenali tentang makna Al-Quran, kemudian min ilmil iman, tentang ilmu keimanan, ya. Jadi seperti itu, sehingga muncul di hati mereka minar raghbah fil khair wa rahbah minasyarr, ya. Artinya apa? Termotivasi dia untuk melakukan kebaikan, ya. Kemudian menakut-nakuti dia, mengingatkan dia dari bahaya atau kejahatan, begitu. Fazada ilmuhu billah wa mahabbatuhu li ta'atih, bertambah keilmuan dia tentang Allah tabaraka wa taala, bertambah kecintaan dia untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadha ziyadatul iman, dan ini bertambah imannya. Jadi ini bukti bahwa iman itu bertambah dengan apa? Tadi ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, menjadi berkah umur dia, menjadi berkah hidup dia. Masya Allah. Ya, kita berharap dan kita mohon kepada Allah, ya, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil Quran wa ahli sunnah. Semoga Allah menjadikan ana dan antum menjadi ahli Quran wa ahli sunnah. Ya, ini diantara bahwa iman itu bertambah dengan hadis yang kita baca tadi. Nah, itu saja yang menjadi tambahan, dan kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis tadi. Demikian pula dengan hadis ini, sesungguhnya mukmin itu juga beragam di dalam dia melakukan kebaikan. Demikian pula bertingkat-tingkat dan beragam kecintaan dia kepada Allah. Demikian pula ketika dia wal qiyamu bidini, ketika mereka menegakkan agama dia. Wa annahum bidzalika darajat, dan sesungguhnya mereka mukmin itu karena bermacam-macam bertingkat-tingkat di dalam kebaikan mereka, ketaatan mereka, kecintaan mereka kepada Allah, penegakan mereka kepada agama Allah, maka sesungguhnya mereka bertingkat-tingkat. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, walikulli darajatin mimma amilu, dan tentu masing-masing derajat itu maka dilihat dari apa yang mereka perbuat. Demikian ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana di antara mukmin yang paling kuat keimanannya ya Rasulullah SAW, di antara umat manusia yang paling kuat takwanya, dekatnya dengan Allah ya Rasulullah SAW. Baru kemudian berikutnya, ya kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, berikutnya, dan itu sesuai dengan adillah, dalil. Nah, kita ingin mengikuti mereka, maka kalau kita mengikuti mereka itu aman, selamat jalan kita. Karena memang mereka generasi salafun saleh dikenal dengan sebutan a'lam, aslam, wa akram. Mereka paling berilmu, mereka paling selamat, mereka pula paling bijak, mereka orang-orang yang hati-hati, itu mereka. Nah, maka oleh sebab kita kumpulkan jenis manusia, jenis orang-orang beriman itu, ada yang as-sabiquna ilal khairat, ya tak? Ada yang memang mereka itu bersegera menuju kepada kebaikan. Orang yang bercepat-cepat, tidak menunda-nunda di dalam kebaikan. Ini mereka. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menteladani orang-orang mulia
dan kita masuk di dalam ridho Allah dan Allah ridho kepada kita, maka ikuti jalan-jalan mereka yang dimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, mereka disebutkan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an ila akhir ayat. Ya, mereka orang-orang yang dulu pertama-tama awal beriman, berislam, siapa? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya tak? Dan ini adalah masa-masa berat, masa-masa yang jumlahnya masih kecil sedikit. Itu mereka, sehingga masa-masa yang sangat berat sekali. Mereka dari muhajirin wal ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Artinya apa? Generasi-generasi sahabat berikutnya sahabat yaumul qiyamah yang mengikuti mereka dengan cara yang apa? Mengikuti dengan cara yang baik. Ya. Di as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Jika orang-orang yang disebutkan as-sabiquna ilal khairat, dan ini adalah orang yang pertama, jenis yang pertama yang memang bersegera bercepat-cepat kepada kebaikan, mereka itu siapa? Wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa taraku al muharramat wal makruhat wa fudulul mubahat, ya, wa kamalu ma basharuhu min al a'mal fattasifu bi jami'i sifatil kamal. Nah, ini yang pertama, disebut as-sabiquna ila khairat. Mereka adalah orang-orang yang mereka bersegera, berlomba-lomba, ya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Segera mereka, cepat dia kalau melakukan kewajiban. Dia tahu, oh, ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Mereka enggak tunda-tunda. Ya. Demikian pula apa? Mereka juga bersemangat, bercepat-cepat untuk melakukan hal-hal apa yang menyempurnakan yang wajib tadi, yang wajib tadi. Kalau yang apabila ada yang kurang, menambahkan apa? Amal-amalan yang dianjurkan, amal-amalan yang sunnah. Ya, terutama di antara apa? Salat-salat yang wajib, jangan mencukupi yang wajib saja. Kalau kita mencukupi yang wajib saja, ini keterbatasan kita nanti. Kita nggak punya tabungan yang lain, tidak ada yang akan membantu dan menempel nanti. Maka dia pun perhatikan salat-salat sunnah, rawatib muakkadah, salat-salat sunnah yang ditekankan, yang mengiringi waktu-waktu salat wajib, disebut qabliyah atau ba'diyah, 10 rakaat atau 12 rakaat. Dan Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang menjaga salat sehari semalam 10 rakaat atau 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da salatil maghrib, 2 rakaat ba'da salatil isya, 2 rakaat qabla al-fajr, qabla subuh. Ini dijaga. Namanya salat sunnah rawatib muakkadah. Ya, salat sunnah rawatib yang ditekankan, dijaga sama Rasulullah SAW. Kemudian apa? Mereka meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan apa yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah. Jadi mereka karena disebut apa? Nah, as-sabiquna ilal khairat. Walaupun sesuatu itu makruh, dia tidak, dia tinggalkan. Wa fudulul mubahat. Dia pula tidak berlebihan dengan hal yang sifatnya mubah. Walaupun itu mubah, boleh, tapi dia tidak mau berlebihan dari perkara itu. Maka mereka pula menyempurnakan apa yang dihabarkan kebaikan tentang amal-amal mereka. Dan mereka mensifatnya dengan semuanya dengan sifat yang sempurna. Jadi ini yang jenis pertama. Dan ini yang disebut oleh Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-du'ain. Ini diantara sebab-sebabnya mereka. Mereka menegakkan hal yang wajib, menambahkan dengan apa yang dianjurkan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan, bahkan apa yang dimakruhkan, yang dibenci, dan mereka berlebih-lebihan dalam hal yang diperbolehkan, dan mereka menyempurnakan hal yang dikabarkan kepada mereka tentang amal-amal, dan mensifatnya dengan semuanya dengan sifat yang sempurna. Baru kemudian jenis yang kedua,
disebut dengan al-muqtasidun alladzina iqtasaru 'ala al-qiyami bil wajibati wa taraki al-mahdhurat. Orang yang disebut al-muqtasidun, ya, orang yang tengah-tengah. Artinya apa? Mereka hanya mencukupkan, menegakkan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Hanya itu. Beda dengan yang pertama, ya. Di samping mereka menegakkan yang wajib, menjaga pula yang sunnah. Di samping mereka meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, tapi dia juga meninggalkan apa tadi? Yang dibenci, yang makruh, berlebihan dari yang mubah, itu mereka. Jadi tentunya lebih di atas rankingnya. Ya. Kemudian yang ketiga, nasallallahu alaihi wasallam, thumma adh-dhalimuna li anfusihim. Mereka adalah orang yang mendolimi diri mereka. Alladzina khalaqu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an. Orang-orang yang mereka mencampur amal dia. Memang dia juga melakukan kebaikan, tapi yang selainnya dia juga melakukan amalan-amalan yang buruk atau kemaksiatan. Ini ya berat pusing seperti ini, ya. Ya kita tentu kalau kita suruh memilih, ya pilih yang jenis yang pertama. Jangan mencukupi yang wajib saja, tapi jadilah yang as-sabiquna ilal khairat. Ya, jangan kita juga merasa sudah cukup menjadi al-muqtasidun alladzina yaktasaru 'ala al-qiyam fil wajibat wa tarkil mahdhurat, hanya meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram saja, tidak ditambah. Terlebih na'udzubillah min dzalik, dan kita memohon kepada Allah agar kita tidak terjatuh kepada yang mendolimi diri mereka. Kenapa disebut dolim kepada diri mereka? Bukankah Allah itu telah memberikan keutamaan, menjaga mereka, memberikan fitrah? Iya. Sehingga sampai Allah memuji, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia, beruntung orang yang siapa mereka yang membersihkan jiwanya. Allah ciptakan seluruh jiwa ini dalam keadaan fitrah, tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Ya kan? Kalau sudah begitu, kenapa kemudian Allah lanjutkan, sungguh merugi, ya, orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Tentunya ya ini amal-amal yang maksiat tadi, ya. Bukan artinya manusia itu tidak ada yang tidak pernah salah, tidak ada manusia. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka dia segera sadar dan dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia kemudian berusaha untuk tidak mengulang lagi, dan dia menyesali tadi. Kemudian Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kalamun jami' nafi'. Maka semangatlah kalian, ya, giatlah kalian atas melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, dan meminta tolonglah kalian kepada Allah. Ini adalah ucapan yang tentunya ringkas, tapi terkumpul kemanfaatan yang amat banyak. Sebagai kalamun jami' nafi', ya, yang tentunya di dalamnya terdaftar, ya, terkumpul ala sa'ati dunya wal akhirah. Kalimat itu, ihris ala ma yanfa'u muslim billah, maka di dalamnya terdaftar, terkumpul, ya, hal-hal, sebab-sebab yang akan mengantarkan kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Dan tentu al-umur nafi'ah, perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua jenis. Ada umurun diniyah, ada tentunya perkara-perkara yang sifatnya masalah agama, wa umurun dunyawiyah, dan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Tentunya wal abdu muhtajun ila dunyawiyah, hamba tidak bisa ternafikan, dia butuh kepada perkara dunia dia, sebagaimana dia juga butuh perkara
agama buat dia. Dan tentunya kebahagiaan dia, taufik yang ada pada dia, maka tentunya sekitar pada semangat dia dan sungguh-sungguh dia tentunya di dalam perkara yang bermanfaat dari dua perkara tadi. Seseorang butuh tentang dunianya, juga demikian pula agamanya. Dan kebahagiaan dia dan dia mendapatkan taufik, maka itu terletak pada bagaimana kesungguhan dan semangat dia dalam hal yang perkara-perkara bermanfaat dari kedua tadi. Dan disertai ma'al isti'anati billahi ta'ala, disertai pula apa? Tidak lupa dia minta pertolongan kepada Allah. Maka kapanpun hamba ketika dia semangat untuk melakukan amal atau perkara-perkara yang bermanfaat dan bersungguh di dalamnya, maka tentunya apa? Dia menempuh sebab-sebab dan jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya. Di samping itu pula apa? Meminta tolong kepada Rabb-nya untuk mendapatkannya dan menghasilkannya. Ya. Dan ini akan menjadi sempurna dan tentunya dia akan mendapatkan tanda-tanda keberhasilan. Ketika antum ingin dapat dunia antum, ya antum juga bersemangat. Tentu antum juga tahu rambu-rambu, ya, semangat antum tetap harus menempuh sebab-sebab, ya kan? Dunia rezeki tak mungkin jatuh dari langit, tapi antum harus usahakan, tapi tetap harus tahu rambu-rambu. Tapi ingat, namanya dunia biduni haddin, tanpa atau tidak ada batas. Maka oleh sebab itu kalau di antara persepsi seorang mukmin, mindset seorang mukmin itu, maka dia mengambil faedah di dalam firman Allah surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika ila akhir ayat. Artinya apa? Cari olehmu kebahagiaan yang ada di negeri akhirat. Seorang mukmin tanpa ragu kalau kebahagiaan sebenarnya adalah apa? Negeri akhirat. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan dunia, tentu masing-masing orang punya persepsi. Ada orang mengatakan bahagia itu kalau virusnya banyak, bahagia itu demikian. Oh tidak? Iya, semuanya relatif. Kalau itu kebahagiaan diukur, kalau itu dengan dunia. Tapi kalau kebahagiaan akhirat, maka itu kebahagiaan yang sebenarnya. Ya kan? Sampai Rasulullah kenapa? Beliau, ya kita tahu Rasulullah beliau zuhud, ya, beliau pun memilih kebahagiaan beliau di akhirat. Dan banyak tentu hadis-hadis yang menyebutkan apa, misal, ya, Nabi mengatakan apa? Kalian jangan memakan pakai kalian jangan minum dengan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Kalian makan pula juga dari piring yang dari emas atau dari perak. Ini apa maksudnya? Karena ini untuk mereka orang-orang kafir, ya mungkin kebahagiaannya di situ. Adapun kita nanti ketika kita min ahlil jannah, ketika kita makan, maka sarana kita itulah dengan piring yang terbuat dari emas. Ketika kita minum pula dengan hal-hal yang disenangi ketika di dunia. Begitu maksudnya. Ya, kita tahu juga bahwa emas dan perak itu kan sesuatu yang berharga. Tentunya itu akan bisa diganti dengan uang. Ada yang lebih bermanfaat kan? Kenapa harus pakai makan, pakai minum? Begitu sebenarnya di antara faedah hadis itu. Nah, maka barakallahu fiikum, kita diperintah oleh Allah mencari kebahagiaan yang kekal abadi. Tapi kita nggak boleh melupakan nasib kita, kebahagiaan kita yang ada di akhirat. Sehingga hukum makan minum asalnya mubah. Mubah boleh antum makan atau tidak, berarti nggak dapat apa-apa. Ketika antum pingin makan minum antum dinilai ibadah, niatnya benar, kaifiah cara makan minum juga sesuai dengan sunnah, ini baru. Nah, ini masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kapan saja ketika hamba tadi terluput, ya, dari macam-macam 3 perkara, ya, sebagaimana tadi di awal, ya kan? Dia sungguh-sungguh, dia bersemangat,
Tidak pula lupa minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menempuh apa? Sebab-sebab. Ini kan 3 hal ini penting. Kapanpun dia terluput dari 3 hal tadi, maka terluput dari kebaikan. Ya, dan itu pula semua diukur dari ketidaksemangatan dia atas perkara yang bermanfaat tadi. Ya, bal kana kaslan, mungkin karena dia malas, etos kerjanya kurang, ya, tidak semangat untuk bekerja, tidak semangat untuk meraih sebab-sebab rezeki, maka pula dia tidak mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian dia pun tidak akan mendapatkan nilai agama dan dunia dia. Ketika beragama nggak ada semangat, tidak ada sungguh-sungguh, tidak menempuh jalan-jalan bagaimana menuju kebaikan, dia tidak pernah minta tolong kepada Allah, berdoa, terus gimana dia akan dapat kebahagiaan dalam beragama? Sama dunia juga begitu. Ya, tidak menempuh jalan sebab mendapatkan rezeki, juga tidak ada semangat bagaimana bekerja, lupa tidak minta tolong kepada Allah, ya luput semua. Kata beliau mu'allif rahimahullah. Nah, itu jamnya nggak pas. Mati ternyata. Wallahu a'lam. Ada yang lihat di sana. Ya, ternyata sudah 7:30 jam. Saya mesti dulu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Masih berapa menit nih? Ya Allah, sudah habis ya? Hah? Bener, masih berapa menit nih? Masih 2 menit. Ayah. Bagaimana terus zikir Allahumma ajirni minan nar yang dibaca setelah salat fardu, apakah sahih dan bisa kita amalkan? Nah, hadal hadis nazar, artinya diperdebatkan, dan ini disebutkan di dalam fiqh sunnah, disebutkan dalam fiqh sunnah, tapi di sini masih ada diperdebatkan tentang ini. Saya yakin dalam hadis Muslim akan disebutkan tentang itu. Ya, kalaupun itu diamalkan hanya habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, tapi sekali lagi tentang periode hadis ini masih terjadi perdebatan. Wallahu alam. Sehingga saya juga tidak mengamalkan tentang ini. Ya, jadi, nah itu. Saat adzan dikumandangkan, saya sering bingung, apakah saya berpuasa dulu atau sholat 2 rakaat dulu? Berbuka, maksudnya buka puasa dulu atau sholat 2 rakaat dulu? Karena bila buka puasa dulu maka harus duduk, dan sedangkan ada larangan kita duduk sebelum sholat 2 rakaat di dalam masjid. Nah, buka dulu. Ya, buka dulu. Tidak apa-apa. Sebagaimana kalau orang itu, ya karena mungkin sedikit ada lupa dan ini kan tidak apa-apa dia sholat. Ada kesempatan, alhamdulillah sholat. Ya bukan, kewajiban dia batalkan dulu. Lalu kemudian kalau ada masih sempat dia dengarkan azan, ya dia dalam posisi lanjutnya setelah dia sedikit mungkin karena adabnya pakai minum dulu. Misalnya kalau minum, sebenarnya kalau orang itu minum pun berdiri kan sebenarnya nggak apa-apa, cuma yang afdal memang duduk, kan begitu aja. Ya, jadi ketika kita belum, karena mengantisipasi supaya nggak ini, ya sudah, ya kan, batalkan dulu. Kita masih belum mendengarkan azan, mungkin makin korma, habis itu kemudian sholat kalau ada sebab gitu. Wallahu alam. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.